Selamat pagi. Di pagi Idul Adha yang benar-benar tenang ini, ya tepatnya di tanggal 27 Mei 2026, aku pengen ngajak kamu duduk sebentar aja. Coba deh rasain udara pagi ini. Sejuk ya? Di sesi obrolan kita kali ini, tenang aja. Kita nggak bakal bahas teori yang berat-berat atau terkesan menggurui. Nggak sama sekali. Kita cuma mau ngobrol santai dari hati ke hati. Kita bareng-bareng nyari sedikit ruang aman, khusus buat kamu sendiri. Capek ya? Jujur aja, pasti pernah kan ngerasa kayak gini, ditekan dari sana-sini. Dan dengerin aku, nggak apa-apa banget loh kalau kamu ngerasa lelah. Dunia kita ini emang geraknya cepat banget kan? Nuntut ini, itu, sampai kadang kita tuh kayak kehabisan napas cuma buat nyari rasa aman dan sekedar pengakuan dari orang lain. Rasanya tuh persis kayak bawa awan mendung yang berat banget di pundak dan nggak kelar-kelar. Jadi kalau kamu ngerasa kewalahan banget hari ini, itu wajar, manusiawi banget. Nah, karena itu aku punya satu ajakan super sederhana nih buat kamu pagi ini. Sudahkah kamu sekedar ambil napas pelan-pelan hari ini? Belum? Ya udah, kita coba bareng-bareng sekarang ya. Yuk, tarik napas yang dalam, pelan-pelan aja. Tahan sebentar, lalu hembuskan pelan-pelan. Untuk sekarang, gak usah deh mikirin kerjaan, notif HP, atau masalah-masalah itu. Di momen ini, detik ini juga, kamu gak dituntut jadi siapa-siapa. Gak ada yang menghakimi kamu di sini. Kamu aman. Oke, sekarang kita coba telusuri ini lebih dalam lagi ya. Ada satu pemikiran yang menurutku pas banget buat kita renungin. Bunyinya gini, yang harus kamu korbankan adalah keterikatan. Tahu nggak sih, ternyata beban paling berat yang sering bikin batin kita capek dan sakit, itu bukan tumpukan tugas dari bos atau seberapa sibuk jadwal harian kita loh. Maksudku, beban aslinya itu justru cara kita yang menggenggam terlalu erat. Entah itu menggenggam orang lain atau suatu keadaan. Sampai-sampai kita ngerasa hidupku bakal hancur nih kalau tanpa mereka. Nah, mumpung hari ini pas banget momen Idul Adha, kita coba lihat dari sudut pandang yang agak beda yuk. Kita maknai ulang kata kurban, tapi dari sisi psikologis. Mengorbankan sesuatu itu sebenarnya bukan berarti kita nyiksa diri atau sekedar pasrah kehilangan loh. Sama sekali enggak. Berkurban itu di sini adalah pilihan sadar dan berani dari kita buat memotong kebiasaan buruk, ego, sifat yang terlalu posesif, dan rasa takut kehilangan yang udah kelewat batas. Intinya, kita milih buat ngelepasin ikatan-ikatan emosional yang selama ini diam-diam nyakitin kita. Semuanya murni demi kedamaian batin kita sendiri. Tapi terus muncul pertanyaan kan, kenapa sih kita kadang bisa segitunya bergantung sama seseorang? Seringkali kita tanpa sadar jadiin pasangan atau orang terdekat tuh sebagai pelampung keselamatan hidup kita. Kenapa? Karena mungkin di masa kecil dulu ada ruang hangat yang dibiarkan kosong. Kita jadi menggenggam seseorang itu erat banget sekarang, karena ya bayangan masa lalu itu bikin kita ketakutan setengah mati buat ditinggalin atau ditolak lagi. Dan hey, itu sangat manusiawi. Kalau kita lihat di Indonesia, ada loh riset yang nunjukin kalau fenomena ini tuh nyata banget terjadi. Terutama dampaknya dari situasi fatherless, atau gampangnya sosok ayah yang gak hadir secara emosional pas kita kecil. Coba bayangin, tanpa ada sosok pelindung yang konsisten ngasih rasa aman dari kecil, banyak dari kita akhirnya tumbuh membawa luka pengabaian. Terus, perasaan ngerasa kurang berharga ini perlahan-lahan berubah jadi ketakutan yang ekstrim. Ujung-ujungnya, ya jadi ketergantungan emosional yang berlebihan ke pasangan pas kita udah beranjak dewasa. Dan ini nih poin paling krusial yang pengen banget aku sampein ke kamu hari ini. Ini sama sekali bukan salahmu, beneran. Baru-baru ini ada studi dari Universitas Cambridge yang ngebuktiin kalau susah lepas dari ikatan yang beracun itu bukan berarti kamu lemah. Bukan juga karena kamu codependent atau punya masalah kepribadian, bukan. Kadang, faktanya, kamu tanpa sadar ditarik masuk ke yang namanya trauma bond atau ikatan trauma. Ini tuh kayak siklus manipulatif, di mana orang sengaja bikin kamu takut dan cemas, terus tiba-tiba ngasih kamu sedikit perhatian atau kelegaan, yang akhirnya bikin otak kita kecanduan buat terus bertahan. Jahat ya? Sekarang coba deh kita bandingin dua kondisi ini. Pertama, saat luka masa lalu atau ketergantungan itu yang ngambil alih setir. Di sini kita jadi memperlakukan orang lain seolah-olah mereka itu satu-satunya sumber kebahagiaan kita. Rasanya pasti menguras tenaga banget dan bikin kita cemas tiap waktu kan. Nah, sekarang bandingin sama yang namanya cinta yang bebas. Ini tuh sebuah kondisi batin yang membumi dan super tenang. Kamu tetap bisa kok menyayangi seseorang dengan dalam banget, tapi tanpa ada rasa takut kalau duniamu bakal kiamat seandainya dia pergi. Konsep yang damai ini tuh digambarin dengan indah banget loh oleh Imam Al-Ghazali, lewat satu kata, zuhud. Mungkin kamu pernah dengar, zuhud itu sebenarnya bukan berarti kamu disuruh hidup serba kekurangan atau dilarang jatuh cinta, sama sekali nggak gitu. Zuhud itu
Bayangin kamu lagi megang dunia, kesuksesan, dan cinta di telapak tanganmu. Tapi kamu ngejaga jarak aman supaya semua hal itu nggak sampai masuk dan menguasai hatimu. Jadi intinya, kestabilan emosimu bakal tetap utuh dan nggak gampang ancur walaupun keadaan di luar sana lagi berubah drastis. Terus pertanyaannya sekarang, gimana sih caranya kita mulai nurunin tas punggung emosional yang berat banget ini? Mulai dari hari ini juga? Kabar baiknya nih, ada beberapa langkah praktis yang bisa langsung kita cobain. Ini cara yang gratis, super lembut buat batinmu, dan gampang banget diselipin di tengah jadwalmu yang sibuk. Oke, teknik yang pertama ini semacam visualisasi yang didukung sains. Namanya meletakkan daun di atas sungai. Coba deh pejamkan mata atau sekedar bayangin kamu lagi duduk santai banget di tepi sungai yang jernih. Kalau tiba-tiba ada pikiran cemas atau overthinking datang, biarin aja. Nggak usah dilawan atau diusir paksa. Di dalam kepalamu, ambil pikiran yang bikin ruwet itu, taruh pelan-pelan di atas helai daun, terus perhatiin aja daun itu perlahan hanyut terbawa arus sungai menjauh dari kamu. Kelihatannya sepele, tapi ini ampuh banget loh buat ngasih jarak yang tenang antara diri kamu yang sebenarnya dengan rasa cemasmu itu. Dan tolong banget, simpan perumpamaan yang indah ini di ingatanmu ya. Kamu itu bukanlah kecemasanmu. Kamu juga bukanlah rasa kesepianmu itu. Diri kamu yang seutuhnya, itu ibarat langit yang sangat luas dan tenang. Nah, perasaan takut, panik, dan kesepian itu cuma awan mendung yang lagi numpang lewat aja. Jadi, cuaca di hatimu mungkin lagi badai kencang saat ini. Tapi ingat, langitnya sendiri, yaitu dirimu, akan selalu utuh, aman, dan diam. Lanjut ke cara kedua yuk, kita coba latihan yang namanya jeda welas asih diri. Gini, kalau nanti tiba-tiba kamu ngerasa panik banget nungguin balasan chat seseorang, atau mendadak ngerasa cemas, coba deh langsung letakkan telapak tanganmu di depan dada. Sentuhan fisik yang lembut dari tanganmu sendiri ini beneran bisa nenangin sistem saraf tubuhmu loh. Terus tarik napas pelan dan bisikin ke diri sendiri. Iya, aku emang lagi ngerasa kesulitan sekarang, tapi aku aman kok saat ini. Di momen itu, kamu lagi belajar buat jadi rumah yang paling aman untuk dirimu sendiri. Yang menarik nih, menyembuhkan diri sendiri itu sebenarnya butuh dua sisi yang harus jalan barengan. Di satu sisi, kamu jelas butuh kehangatan yang super lembut buat memeluk rasa sakit dan trauma di dalam dirimu. Tapi di sisi lain, kamu juga butuh ketegasan, keberanian buat bikin batasan yang kokoh. Ingat, kamu itu punya hak penuh loh untuk bilang enggak, supaya hatimu ndak terus-terusan gampang dimanfaatkan atau dibikin luka berulang kali. Nah, teknik yang ketiga ini juga patut dicoba. Menulis ekspresif. Gampang banget dan gratis. Cukup sediain waktu 15 menit aja. Ambil buku catatan atau kertas apa aja, dan tulis. Tulis sebebas-bebasnya semua rasa marah, sedih, atau trauma yang selama ini ngeganjal di hati. Nggak usah peduliin tata bahasa atau tulisan yang rapih. Kamu bahkan bisa banget nulis surat memaafkan buat seseorang di masa lalu yang jujur aja suratnya juga nggak perlu kamu kirim ke orangnya. Ini murni cara buat ngebuang racun-racun emosi yang ngendap di badanmu biar batinmu punya ruang yang lebih lega. Oke, jadi ini dia ya ringkasan 3 bekal sederhana yang bisa langsung kamu praktekin hari ini juga. Pertama, kasih jeda dan peluk dirimu sendiri waktu lagi panik. Kedua, bayangin pikiran cemasmu itu hanyut kayak daun di sungai. Atau ketiga, luangin waktu 15 menit buat nulis bebas. Dan tolong diingat, perjalanan menyembuhkan luka batin itu bukan perlombaan lari sprint. Nggak usah buru-buru, cukup ambil satu langkah kecil, pelan-pelan aja setiap harinya. Di penghujung obrolan kita hari ini, aku pengen ngajak kamu meresapi satu makna penting. Melepaskan atau mengorbankan ketergantungan kita pada ikatan yang toksik, itu sama sekali bukan berarti kamu bakal berakhir kehilangan cinta atau kesepian selamanya. Nggak gitu. Justru sebaliknya loh, pas kamu rela ngelepasinnya, kamu itu lagi ngebebasin hatimu sendiri. Pada akhirnya, kamu bakal punya ruang untuk mencintai orang lain dan pastinya mencintai dirimu sendiri dengan cara yang jauh lebih jujur, lebih sehat, dan penuh dengan kedamaian. Dan sebagai kalimat terakhir dariku, aku cuma mau ngingetin hal yang mungkin sering kamu lupa. Kamu itu berharga banget. Kamu itu sangat layak buat dicintai, dan kamu benar-benar aman dengan dirimu yang sekarang, persis apa adanya. Udah ya, nggak perlu lagi ngemis-ngemis ruang di hati orang lain. Jadi, coba tarik napas panjang sekali lagi bareng aku. Hembuskan. Gimana? Udah siap buat mulai ngelepasin bebanmu pelan-pelan hari ini? Terima kasih banget ya udah mau berbagi momen pagi yang tenang ini bareng aku. Semoga harimu penuh dengan harapan.